Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan karunia dan nikmat Allah ini dikekalkan Allah sampai kita di akhirat insyaallah. Dan mudah-mudahan nikmat tersebut membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, asalkan nikmat yang hendak membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, nikmat yang membawa kita kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul untuk membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir hendak menghimungakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Yang paling bagus adalah siapa yang mengingatakan gawian yang bisa membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini banyak sudah hati itu hampir kadada lagi sudah rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad. Di atas itu lagi yang lebih parah lagi, malah mereka mengolah Sayyidina Muhammad itu kecewa. Siapa yang kawa membawai kepada gawian yang membahagiakan hati baginda Muhammad, maka kena dibalas dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa aja tuh di HP-nya kah? Gawian itu membawa kepada kebahagiaan atau membahagiakan hati baginda Muhammad, balasannya kena bahagia juga kenanya dia dunia dan akhirat. Salah satunya yaitu hadir di majelis ilmu. Ini membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar aja orang lawan dunianya. Kita lawan apa? Kita lawan dunia kita yang membawa kepada membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahanlah dengan kita bermajlisan terus, ya Allah bahagiakan terus hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bahagia juga. Balasan daripada kita membahagiakan hati baginda Muhammad adalah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kena yang kada terkira lagi berkat Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, lawas kita kadang baca kitab lah. Anjuran banyak mengingat kematian. Ini jangan takutan belajar mengingat mati nih. Semakin banyak kita mengingat mati, jar Sayyidina Muhammad, aksiru, banyaki mengingat kematian. Apabila kita mengamalkan banyak mengingat kematian, banyak Allah Ta'ala beri umur. Itu tak? Kenapa? Rahasia daripada mengamalkan apa yang jar Sayyidina Muhammad. Jar Sayyidina Muhammad, aksiru dzikra hadi min ladzat, banyaki jadi Sayyidina Muhammad kena nih di sebelahnya ada kena banyaki jadi Sayyidina Muhammad mengingat kematian. Lalu takutan kalau pina mati ulun kena guru ajar mengingat kematian kada. Semakin kita banyak mengingat rahasia ma'amalakan jar Sayyidina Muhammad banyak dibanyakan Allah Ta'ala atau kena umur kita. Maksud banyak itu kena umur kita panjang berbarokah lawan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang tapi kada berbarokah. Banyak aja yang umurnya sudah berapa puluh tahun, sudah di atas 60 tahun, bahkan di atas daripada Sayyidina Muhammad, gawiannya ayo mengecewakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya siapa yang menggawi ketaatan dengan hati yang ikhlas itu membahagiakan hati baginda Muhammad. Siapa yang keluar daripada jalur itu maka mengecewakan hati baginda Muhammad. Tapi saking rahmatnya Sayyidina Muhammad dimintakan ampun oleh Sayyidina Muhammad. Untungnya kita bisi umatnya, bisi nabi nang kaya Sayyidina Muhammad. Sudah tuh kita mengecewakan, sudah kita menyakiti hati Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad tawajuh pulang di hadapan Allah. Ya Allah, ini na amal umatku na, amal umat ulun ni sampai wadah ulun, ya Allah. Tolong bang ya Allah, nak ada bagus ampuninya ya Allah. Untungnya kita jadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya banyak mengingat kematian itu disukai Allah dan disukai oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garis bawahi disukai. Amun disukai itu ketika kita mengingat ya Allah panjangkan umur ulun ya Allah. Nah itu kena qabul tak? Ya. Dan dianjurkan karena menghasilkan banyak manfaat dan faedah. Ayo, orang mengingat mati ini, orang mengingat mati ini banyak benar faedahnya, manfaatnya banyak benar.
Coba aja malam ini tapi ingat mati aja, tapi jangan mati kayak itulah. Kadang kayak itu pang, kalau pang mati. Kalau berzikir kena embah ni banyak yang anu jar mengingat mati aja lo mati kayak itu pak. Tadinya kayak itu bang, ya. Amunnya kayak itu bang ada juga faedahnya. Artinya ini memperbanyak mengucapkan lisannya mati itu bagus saja. Tapi ada lagi yang lebih bermanfaat nih kena ada di sinilah. Karena menghasilkan banyak manfaat dan faedah. Apa jar faedahnya orang banyak mengingat kematian? Jangan takut ingat mati kan banyak ingat mati jangan Allah Taala umur. Itu tak. Bahkan dipanjangkan umur diberi keberkahan oleh Allah. Bahkan diberikan Allah Taala taufik kesenangan ibadah kepada Allah. Sama derajat Sayyidina Muhammad man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik daripada kalian yang panjang umurnya, bagus amalnya. Nah, itu tak. Kenapa bagus amalnya? Bagus amalnya itu faidah daripada nih manfaat dan faidah mengingat kematian. Kenapa jar? Di antaranya adalah pendek angan-angan. Coba aja pian telah bermaksiat lawan Allah. Apa aja misalnya di HP-nya kah, matanya kah, telinganya kah, tangannya kah. Ketika kita bermaksiat, pian mundur sedikit. Ingatkan apa garang sebabnya dia aku bermaksiat nih, atau berpandir dekat-dekatan kah, atau melihat napakah di TV, lihat tidak penyebabnya itu sebuting. Ini nomor 1 ditulis oleh Habib Abdullah, orang yang paling kenal dengan penyakit hati. Kenapa jar? Di antaranya faedah orang yang mengingat kematian adalah pendek angan-angannya. Ini faedah pemulaan orang mengingat kematian. Ketika orang berbuat maksiat kepada Allah itu pasti panjang banget angan-angannya yang mengingat mati. Amunnya orang mengingat mati itulah. Apun orang tuh mengingat mati, pasti gawiannya itu kada mau panjang angan-angan kena disebutkan di sini. Pasti ingat tuh hendak beribadah aja. Yang mau olah kada bersemangat beribadah panjang angan-angan. Yang mau hadir di majelis ilmu panjang angan-angan. Yang koler membaca Al-Quran, mencapai juga Al-Quran, atau baca juga seayat beruyuh aja. Itu tak. Nah, perkara penyebabnya itu panjang angan-angan. Ini penyakit hati yang paling berbahaya. Makanya jadi Sayyidina Ali 2 cinta dunia lawan panjang angan-angan. Ayo. Di antaranya adalah pendek angan-angan naik. Yang pemulaan penyakit yang paling pokok disebutkan oleh Allah ketika kita mengingat terus kematian. Berpikir macam-macam, yang penting kan kayak apa aku membahagiakan hati baginda Muhammad, dan kayak apa aku kena selamat ketika aku sakaratul maut. Yang kada baru, yang kada baru, umur itu kada baru. Ya Allah, mudah-mudahan tidak bertahan di dalam badan husnul khotimah. Insyaallah ada yang halus meninggal. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah Taala umur panjang, kita disyukuri. Tanda syukur ya aku belum namanya alhamdulillah. Banyak sudah perkawanan kita, kai-kai ini kita itu sudah contoh sudah. Dan zuhud mengenai kenikmatan dunia, orang yang nomor 2 kalau lah masalah dunia, yang pemulaan angan-angan, penyakitnya paling berbahaya itu panjang angan-angan. Yang kedua penyakit yang paling berbahaya itu adalah cinta lawan dunia. Lalu hendak mengampihakan penyakit ini nang kayak apa? Ingat kematian. Yang penyakit-penyakit hati yang paling besar-besar obatnya sebuting mengingat kematian. Jangan takutan, ingat mati lah, ingatkanlah, jangan takutan. Jangan takutan. Ingat tahu ya Allah ulun mati nak kena nang kayak apa kena ulun kawa kamu ucapkan la ilaha illallah masih kena ulun meninggal masih dalam keadaan maksiat, dalam keadaan lupa lawan pian, masih kena ulun ngalih bana sakaratul maut. Nanang itu yang dinyatakan. Itu kena sangat bermanfaat. Jadi kada lagi sudah bernafsu lawan dunia itu kada lagi sudah. Tapi jangan juga kada mencari dunia lah. Ini kada bernafsu lagi kena jararo anak bini kena kelaparan kada nang itu. Mencari juga dunia tapi kada hendak lagi sudah nang macam-macam.
macam-macam itu apa maksudnya kada hendak lagi sudah nang hendak bermewah-mewahan. Yang penting harta aku kawa, aku kawa gasan menginfak, gasan menafkahi keluargaku, dan aku kawa bersedekah lawan orang lain, dan aku kawa membantu ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuhud mengenai kenikmatan dunia, ya. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka banyak pianlah yang terapa loh dengan kenikmatan dunia nih. Banyak orang yang apa ngarannya nih, terjerumusnya. Contohnya tuh pian, dunia tuh nyaman, tapi kena akhirnya kada nyaman. Tuh cinta dunia tuh. Dunia yang melupakan kita lawan akhirat lah, tapi yang punya dunia yang mengingatkan kita ke sana akhirat itu ngarannya zuhud. Nah kayaknya kesimpulan amunnya dunia yang kita bawa mengingatkan kita lawan akhirat itu ngarannya zuhud. Setiap kali ada yang kita dapat dari dunia, lalu dunia ini kita pakai gasan akhirat, itu ngarannya zuhud. Contohnya nang kayak ini aja, orang kenikmatan dunia itu kenyamanan biasanya pian. Bujuran toh. Contohnya orang mau unjun aja contohnya. Siapa kau tujuh mau unjun sini? Hampir seberataan bang lah. Contohnya orang mau unjun. Lain orang yang mau unjunnya lain, tapi iwaknya. Iwak itu nah, wah makanan nyaman nih jar. Terlihatnya nyaman kalau lah. Wah anu jar. Tabuan. Nah, tabuan itu biasanya matok bener biasanya Allah lah. Nya tergantung umpannya juga. Lalu telena iwak nenek. Wah, nyaman ku patok nyaman pada makan nih jar. Berebut pulang. Yang mungkin melihat tuh di dalam tuh berebutnya tak. Nah kayak itu tuh dunia tak. Pak diambilnya nyeberebut tadi. Tak makan, imbahnya bang. Pak tak kait di muntung. Imbah dikait di montong lah, diangkat orang, imbah dipanggang orang, imbah tuh dicatok orang sampai mati. Om dapat yang bagus pulang iwaknya tuh lah, begagah benar. Kenapa? Catok orang sampai mati. Mbak tuh mah pulang dibakar kah, dipanggang kah, disangga kah, digoreng pulang kan. Nah itu sudah, nang kayak itu juga. Apabila kita terlalu terlena lawan dunia, lalu kita masuk dalam kail syaitan, nih kailnya syaitan ini bahaya benar. Amun sudah masuk di sana, ya dipanggang Allah kena tadi hari kiamat kena tak. Ya Allah mudahan kita selamat ke dunia akhirat insyaallah lah. Kada terlena. Nya dunia tu melena akan bujurat tak. Amun sudah tahu nang itu ini nang kayak apa caranya supaya yang itu hilang. Bisi juga dunia kada apa-apa kita membanyaki dunia itu kada jadi masalah. Tapi dunia yang membawa kita kepada akhirat. Itu sugih, tapi sugihnya nang kayak Sayyidah Khadijah, oh iya kada jadi masalah. Sugih nang kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, oh kada jadi masalah. Sugih nang kayak Abdurrahman bin Auf, ya kada jadi masalah. Sugih nang kayak Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, nang kada jadi masalah. Itu sudah toh. Kada ada yang lebih sugih daripada Nabi Allah Sulaiman di makhluk Allah ini kada ada. Tapi leti hartanya gesan apa? Gesan di jalan Allah. Kada kawa kita banyak sedikit barang membantu. Yang sedikit itu kalau kita menghimungkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja sudah diingatkan lawan hamba Allah. Di akhir zamannya orang banyak sudah nangka itu sudah. Orang banyak mengecewakan Sayyidina Muhammad. Kita mengingatkan supaya orang itu menggawi yang membahagiakan hati baginda Muhammad. Sembahyang, ya Allah mudahan hati baginda Muhammad himung melihat ulun. Napa pulang puasa sunnah 6 sudah kadigawi. Nah, apalagi yang ada qadaan, yang ada pacah misalnya. Paling nyaman tuh bebinian pas lagi haidnya kada puasa lah. Nah, hendak mengqadha tuh pas di bulan Syawal tuh mengqadha itu digabung. Nyaman benar. Jangan dilambat-lambatkan mengqadha. Yang ada pacah jangan dilambat-lambatkan mengqadha. Nyamunnya ingat mati lalu jatuh. Wah, baik aku isuk mengqadha. Nah, kayak itu apa intinya nih sebuting nih obat penawar yang paling ampuh adalah mengingat kematian. Amun orang itu hendak beribadah kuat lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu telah. Nah, jangan jadi iwak tadilah terlenanya. Jangan berebutan nih berebut. Dikiranya nikmat
Padahal di dalam nikmat itu ada kawat yang cagaran mengambilinya. Nah kayak itu juga dunia tuh nikmat. Oh sekalinya ada kawat nih mengambil nih. Cinta lawan Sayyidina Muhammad diambilnya. Hilang cinta lawan Sayyidina Muhammad. Maka kita ini pulang di akhir zaman ini pulang yang paling menonjol benar ya adalah dunia. Kenapa garang jadi menonjol bareng dunia? Karena sifat wara itu hampir habis. Ayo, di mana Bang? Diingatakan mun kita nih ya ulun jin juga kita mengingatakan sama satu sama lain. Mengingatakan ulun juga. Amunnya kada di majelis ilmu nang kayak ini kita baca nang kayak ini nah dengan berkat bubuhan para aulia Allah kawakah kita ingat? Amun kita kada hadir majelis nang kayak ini adalah ingat nang kayak itulah. Paling kada di sini barang ingat dulu, jangan kada ingat di sini lah. Diingatkan itu kada ingat juga lah. Janganlah. Nah, di sini barang ingat. Penyakit yang kedua disembuhkan oleh mengingat kematian dan zuhud mengenai kenikmatan dunia, dimanfaatnya hanya bisa zuhud lawan dunia. Napa pulang merasa puas dengan pemberian yang sedikit. Nah, sedikit tapi inya puas. Kenapa garang? Ya cagaran mati juga kena aku. Oh kumpulakan harta keinginan akhirat dan kumpulakan sekalinya is dead. Napa kabar duitnya? Diambil orang. Nah itu diingatkan di majelis-majelis ini aja diingatkannya. Nya kada mengingat mati itu jadi hendak ini aja. Tapi mbah pangkena nya kehendak tuh hendak terus merasa puas dengan pemberian yang sedikit. Ada sedikit alhamdulillah ya Allah pian bari. Lalu pasti kena mengingat ya Allah ini baik ulun kekalakan aja nah ya Allah. Lalu digunakan di jalan Allah. Seperlunya kita gasan diri kita kawa, gasan keluarga kita kawa, gasan menambahi modal kawa, ada labihan. Nah ya Allah labihan ya Allah mapian baik benar lawan ulun ya Allah. Nah ulun julung gasan membantu agama Engkau ya Allah. Nah kayak itu tuh orang yang berperhatian lawan agamanya Allah, biar kada alim orangnya, tapi inya perhatian lawan agama Allah, tapi inya perhatian lawan yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad. Yang membalas Allah dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Inya yang kada puas hendak tarus itunya kada mengingat mati. Panjang angan-angannya panjang, hendak menghilangkan itu nang kayak apa? Ingat kematian. Insyaallah hilang tenang kayak itu. Hilang nang kaitalah berataan. Napa pulang jar? Menyukai akhirat dan berbekal dengan amal-amal yang baik. Nah nih tahu orang mengingat kematian tuh pasti kenanya menyukai akhirat. Oh aku nih setumat juga pernah di dunia nah kada lawas. Jangan takutan mau mandan kayak inilah. Kalau takutan mau mandan kayak ini pasti sudah. Engarnya kita bernafas nih kena ampi nafas kita. Sadang-sadang diingat ini barang dah. Kayaknya kita lancak lupa, jujur aja nah semingguan adalah mengingat inilah. Jujur aja nah sebulanan kada pemajelis adalah mengingat inilah. Parai. Ya Allah. Menyukai akhirat dan berbekal dengan amal-amal yang baik. Itu tuh namunnya orang mengingat kematian tuh orang yang hendak contoh yang paling nyaman orang yang hendak meninggal dunia tuh orang yang lagi garing-garingnya tuh majakannya aku sembahyang semalam, majakannya aku semalam puasa sebulanan, majakannya aku semalam bersedekah, majakannya harta kenang banyak. Itulah tidak menyepian garing. Mudahan kita sehat, jangan garing lah. Orang-orang yang garing parah yang hendak meninggal dunia itu leti japian amun pian takuni apa yang pian ingat. Adakah rumah ada lagi sudah diingatkannya rumah? Kecuali yang besar cinta dunia. Orang yang ketujuh hadir majelis ilmu atau orang yang diberikan Allah Taala nur hidayah ada dalam hatinya, diberi Allah Taala garing hendak meninggal leti yang dipikirkannya itu kada lagi sudah masalah dunia. Nah itu tak. Nya memikirkan mau mesti aku esok mati nah kayak itu aja tak. Orang garing tak. Bagus. Allah la
ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebuting selawatnya itu jenlah, mudahan membahagiakan hati baginda Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi. Ini mengingat kematian tadilah. Datang juga kah Sayyidina Muhammad. Tanah kayak yang diingat akan tak. Masih yang datang hantu. Apa kabar? Ketika sakaratul maut itu bahaya benar sakaratul maut itu pian. Maka mungkin namun orang yang kada berilmu bisa kena jadi ujub beramal, hilang detik sakaratul maut itu bisa habis berataan amal kita. Kenapa? Ujub, merasa bangga, diolah setan kita merasa bangga lawan ibadah kita. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, ya bujur pang la ilaha illallah aja, tapi inya kada belajar makna la ilaha illallah bisa aja ujub kena tak. Makanya Imam Ahmad bin Hambal ketika ditalkinkan la ilaha illallah, la ada jasidin apa? Tuh syaitan datang lawan aku jasidin. Kan? Itu Imam Ahmad bin Hambal tuh. Musnadnya itu berapa juta tuh hadis Sayyidina Muhammad, berapa ribu hadis Sayyidina Muhammad. Ahli hadis, waliullah, alim benar orangnya, imam madhab. Datang syaitan mengganggu. Karena itu yang diingat tuh Apalagi kita ini mah ilmu ada juga kita nih. Amal sedikit benar, dosa betuyuk. Tapi ya Allah, mudah-mudahan dengan majelis yang membahagiakan hati baginda Muhammad, habiskan dosa-dosa kami ya Allah, habiskan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, habiskan dosa-dosa orang kampung kami ya Allah, habiskan dosa orang yang menzalimi kami ya Allah. Hanya umat Sayyidina Muhammad juga. Orang yang memfitnah kami ya Allah, orang yang hendak menyakiti kami ya Allah, habiskan dosanya, selesai. Ya, mudah-mudahan dengan berkat kita mendoakan babuhannya, kita mendapat hati baginda Muhammad himung itu aja sudah ya Allah, membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini yang judul tadi, aksiru min dzikri hadimil ladzat, artinya hendaklah kalian banyak mengingat pemutus kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan? Yakni kematian. Ingat, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bangun tengah malam. Nah, Ramadan semalam ya Pak, rami kalau bangun tengah malam. Pada beguringan kalau lah, sembahyang witir, sembahyang tasbih. Ini Pak, imbah Ramadan masihlah bangun malam lah. Bangun malam juga, bekamih guru aja. Bekamih waralah. Kada apa-apa aja bangun bekamih, imbah bekamih wudu, baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aja guring pulang. Itu barang tunggal gimitan nih kalau lah. Itu barang. Nah, itu jenis ilmu juga pian. Kada tahu Bang, itu amal yang diterima oleh Allah. 10 rahmat kita dapat. Koler juga sembahyang, koler juga hendak beribadah. Bangun. Koler juga hendak wudu, aja bangun satu mat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Batu guring pulang. Ya. Itu saking sedikitnya toh, biar terbangun, namanya terbangun. Coba jangan sia-sia. Itu kada termasuk pengoler itu nang kada lalu. Ya termasuk ya, alhamdulillah lah salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau alhamdulillah masih bernapas. Ditambah Allah taala pulang kenikmatan pulang tak. Setiap bangun tengah malam, punya kawa witir itu 11. Inya kada lawas kada. Cobai aja lawas makan. Biasanya kita kada dicontohkan nang itu kada kawa, kada tegawi makan. Pian makan berapa? Memasaknya. Kada usah makan manu Indomie aja jadi. Menguhup Indomie aja nah. Nya kada dicontohkan nang itu biasanya koler. Ya. Apa ngarannya nih? Memacah jangan apa ngarannya nih. Apa manumi itu nah. meramuk mie dulu, mbah tu membuka pulang, mbah tu maanu banyunya pulang, mbah nu maanu apa pulang nih, maanu bumbunya pulang, mbah tu maaduknya pulang, mbah tu ambil piringnya pulang, malah was benar, mbah tu pulang dapat pulang maharu pulang mendinginakan pulang, makan berapa, bujuran tau, mungkin sembahyang witir tuntung tau, mau sembahyang witir tuntung.
Tapi kada dia yang mengingatakan tuh pangalihnya. Kada dia yang mengingatakan. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Allah, mudahan hati baginda Muhammad senang lawan kita insyaallah lah ya Allah. Nya sekali jadilah Allah Ta'ala mengabulkan tak misalnya toh hati baginda Muhammad himung malam hari ini, Allah Ta'ala pandang yang hari ini karena menghimungakan hati baginda Muhammad, balasannya kena letija Sayyidina Muhammad yang membalas. Sayyidina Muhammad yang balas. Mudahan diterima lah, mudahan bujur-bujur himung Sayyidina Muhammad. Amun sudah hati kekasih orang tuh himung nang ya Pak. Makanya mun ada yang berkhidmah jangan koler, berkhidmahnya gesan menghimungakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada orang ziarah, ulun pasani menziarah julun menziarah sekitar 80 ikung ke rumah Belang buan Marabahan julun menyeziarah, ulun pasani ziarah beadab lawan sebuting hendak menghimungakan hati baginda Muhammad. Gawian kita tuh menghimungakan hati baginda Muhammad. Mudahan ulun kawa mengingatakan taruslah gesan diri ulun dulu lawan babuhan kita ahli majelis insyaallah lah. Nah Fajar, Rasulullah selalu berseru, ja'al mautu bima fih wa ja'atir rajifatu tasba'uha ar-radifah. Artinya telah datang kematian dengan segala akibatnya macam-macam. Ada nang mati tabrakan, ada nang mati tenggelam, ada nang mati hangus kebakar terbakar, ada kalau banyak macam kalau lah. Ada yang meninggal karena garing, ada yang meninggal pada kenapa-napa, sehat aja orangnya, tapi sudah ajal datang namanya apa? Nang kayak almarhum Allah yarham, mudah-mudahan Allah meluaskan kubur beliau insyaallah, tarang beliau kubur beliau insyaallah, mudah-mudahan diangkat derajat beliau. Guru saya pun udah garing napa-napa, umpat kita ziarah Mbah Tuntung, minta maaf, minta ampun ulun guru, doakan ulun. Dan guru Masdar duduk ku iyuhan, Mbah do hilang, hantahulah. Ya Allah ya Rasulullah. Ya. Artinya telah datang kematian jar baginda Muhammad dengan segala akibatnya, macam-macam akibatnya itu napa-napa kah? Ya tapi mudah-mudahan kita bagus berataan insyaallah, dan itu pasti ya Allah pasti akan bagus juga insyaallah. Tiupan pertama yang mengguncangkan telah datang, tiupan pertama. Kemudian tiupan pertama itu diikuti tiupan yang kedua. Para kiamat maksudnya. Tiupan yang pertama itu karena kita matian beritaan. Ya. Bah tiupan yang kedua dibangkitakan pulang kita nang kayak apa kita kena bangkitnya nih tah. Itu yang dipikirkan nah. Amunnya hendak jua julun nah selamat nah akhir zaman ini nah. Biar kita nang kayak apa aja gawian kita. Tetap kita dalam berdagang, kita rancak tagawi jua maksiat, tapi jangan sampai tinggalkan yang tiga nah. Tiga ini jangan sampai ditinggalkan lah. Perbanyak membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad, hendak membahagiakan hati baginda Muhammad. Itu jangan ditinggalkan setiap hari. Yang kedua, banyakin baca istighfar, paling gak ada 100 sehari. Niatnya apa? Hendak membahagiakan hati baginda Muhammad. Yang ketiga, jangan jauhi majelis ta'lim. Insya Allah bagus saja. Ini pian kada tahun ini menyetor di ATM pian 1000 rakaat sembahyang. Nah duduk satu mata aja kalau lah. Hanya hawa nafsu bang tadi. Jadi mau olahnya kadakon hadir. Ayo, majelis ilmu, banyakin baca salawat, lawan istighfar, tanda kita merasa berdosa. Kamu orang kada mau istighfar, merasa dirinya kada berdosa. Jangan tinggalkan yang tiga ini. Lawan yang bebinian, tambahi sebuting namanya binian, kenapa? Ikhlas, bujur-bujur berkhidmah lawan laki. Jangan terpaksa. Bukan bebinian, jangan terpaksa. Tanda terpaksa dikuya. Nah, itu tanda terpaksa tuh. Tanda kada ikhlas dikuya. Lagi sangit kah? Mau ikut nih kada tahu uyuh, aku tadi bertetapas, aku tadi menyambat itu katanya ya. Mau ikut tahu kan aku uyuh bener nah tadi bertetapas, aku bermasak, aku menghargai anak. Nah disambat itu kada ikhlas tuh. Orang berdiam. Ada masalah jangan dikuya-kuya, amal itu jangan dikuya-kuya. Amun dikuya tanda itu kada
kada ikhlas. Bujur-bujur, berkhidmah jalan. Insyaallah selamat aja deh. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat beratakan insyaallah lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang cerdas, ini orang yang pintar nih, nah, orang yang ahli matematika kah? Ini orang yang pintar nih, orang yang ahli fisika kah? Ini orang yang pintar yang lungur kah kepalanya? Artinya berataan bang lah. Jangan tersinggung lah nih yang lungur yang bubuhan profesor nih tenang. Ya, atau orang pintar tuh orang yang kawa olah pesawat terbang tuh kah? Maupun orang kafir, orang yang kawa macam-macam, itu kah orang yang pintar? Wah, tetalnya 100. Nah, kenapakah tetalnya? Ayo, tetalnya banyak benar. Itu kah orang yang pintar? Ini ada orangnya kampungan aja, bajunya biasa aja. Nantilah orang yang pintar lu nang apa? Versi Sayyidina Muhammad dapat capna, dapat syahadah, dapat apa? Dapat apa ngarannya syahadah itu apa? Apa ngarannya nih yang kayak piagam itu apa? Sertifikat kah? Langsung dari Sayyidina Muhammad yang menyambat pintar. Inyalah pianlah amun orang biasa menyambat kita, oh sidin tu alim benar jan, oh sidin tu masya Allah jan biasa. Tapi amunnya dari orang yang wali, orang yang alim yang menyambat tu luar biasa. Siapa lagi Sayyidina Muhammad? Jadi Sayyidina Muhammad hendak tahu kau orang yang pintar. Nah, dengarkan siapa orang yang pintar nih. Jangan mengaku pintar pulanglah. Nah, kada boleh mengaku pintar. Nih siapa orang yang pintar nih versi Sayyidina Muhammad, kada versi orang lain. Kenapa? Manakala ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang cerdas itu, siapakah mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada ulaikal aqyas dhahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah." Artinya yang terbanyak mengingat kematian di antara mereka dan yang terbaik mempersiapkannya untuk menghadapinya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan kenikmatan akhirat. Orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian. Itu aja kah? Dan jangan mengingat mati sembahyang ada. Jangan juga kalau ini mengingat mati aja kada mau bersedekah. Itu tak salah ngarannya mengingat matinya. Orang mengingat kematian membawa kepada ibadah kepada Allah. Takutan aja mati tapi kada menggawi amal soleh tak salah pulang nih tuh. Nah, pagarang dari Sayyidina Muhammad nih ada dua nih, orang yang banyak mengingat mati dan orang yang bagus untuk mempersiapkan kematian tadi. Itu orang yang pintar, lain orang yang betetal banyak lawan itu lain. Biar orangnya kampungan aja, biar orangnya kada tahu lawan dunia luar, biar orangnya di desa-desa aja, bajunya betapi aja, baju senglet aja, tapi nya mengingat mati terus, itu orang yang pintar. Versi Sayyidina Muhammad. Namanya versi orang dunia tuh harus tetalnya harus banyak hanya disebut pintar, atau ranking 1 hanya pintar. Tapi ini versi Sayyidina Muhammad, orang yang pintar adalah orang yang banyak mengingat mati dan bagus mempersiapkan untuk kematian. Yang paling bagus untuk mempersiapkan kematian, mencari gawian yang membahagiakan Sayyidil Aqwan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Sayyidina Muhammad himung, mudah-mudahan Sayyidina Muhammad bahagia malam hari ini, mudah-mudahan Sayyidina apa yang kita gawi pada malam hari ini ya Allah kirimkan kepada Sayyidina Muhammad, bahagiakan hati orang yang mengingat kami terus ya Allah, orang yang dengan berkat beliau kami tahu Islam, berkat beliau kami bisa sembahyang, berkat beliau kami bisa puasa, berkat beliau dosa-dosa kami diampuni, dengan berkat beliau mungkin kita masuk ke dalam syurga bi ghairi hisab bersama dengan Sayyidina Muhammad ya Allah, dengan berkat beliau ya Allah malam hari ini ya Allah bahagiakan dan terus menerus kami berniat setiap kali menghadiri majelis ilmu ya Allah, mudah-mudahan menghimungkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amalan yang paling baik, amalan yang paling dicintai oleh Sayyidina Muhammad, dan cepat benar membahagiakan hati baginda Muhammad. Jangan pernah menyakiti dan bahkan kada pernah tergeretek dalam hati hendak menyakiti umat Sayyidina Muhammad. Itu aja. Itu yang paling cepat hendak mengambil hatinya Sayyidina Muhammad. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.